Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati khairil anam. Khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tahanna wa tarham sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annakum qadimuna ila Allah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al yauma rihan wa ghadan sibaq wa subagatul jannah wa ghayatu aksarin nasin nar. Al yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kaum muslimin jamaah Jumat akramakumullah wa rahimakumullah. Pada hari yang sangat berbahagia ini, dari atas mimbar kami mengajak kepada kita sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah SWT dengan yakin yang sebenar-benarnya yakin, sehingga hari demi hari semakin sempurna iman kita kepada Allah, yang dengan kesempurnaan iman itu akan memberikan kita kekuatan mengerjakan amal-amal yang soleh, sehingga dengan iman dan amal soleh itu yang akan mengantarkan kita menuju ketakwaan kepada Allah SWT. Sungguh tiada kebahagiaan melebihi bahagianya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan sungguh tiada penderitaan melebihi menderitanya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Karena itu kita tidak hanya merasa cukup menjadi orang Islam saja, tapi kita perlu ada usaha untuk mencapai derajat takwa kepada Allah. Dan untuk mencapai derajat takwa itu dasarnya adalah iman yang sempurna kepada Allah dan amal-amal agama yang sempurna, sebagaimana yang telah dicontohkan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat akramakumullah wa rahimakumullah. Sesungguhnya manusia yang paling bahagia hidupnya di dunia ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Umumnya yang menjadikan manusia susah dalam kehidupan dunia ini adalah ketika datang masalah dan dia tidak tahu jalan keluarnya. Perkara lain yang umumnya menjadikan manusia susah dalam kehidupan dunia ini adalah perkara rezeki. Tetapi Allah SWT telah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah SWT akan tunjukkan jalan keluar dari setiap masalah. Masalah dunia, masalah akhirat, jalan keluarnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan datangkan rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena itu hadiah mulia, kalau sampai hari ini ketika datang masalah dalam kehidupan kita, kita tidak tahu jalan keluarnya, Allah belum tunjukkan jalan keluarnya, yang perlu kita koreksi adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya untuk mendapatkan rezeki kita saja menjadi susah, maka yang perlu kita koreksi adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat akramakumullah wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan cirinya orang-orang bertakwa. Allah sebutkan ciri orang takwa di dalam Al-Qur'an dalam dua sisi. Satu sisi hubungan ritual ibadah kita kepada Allah, dan di satu sisi yang lain hubungan kita sesama makhluk ciptaan Allah. Karena itu hadiah mulia kita bisa koreksi pada diri kita masing-masing. Kita bisa lihat pada diri kita masing-masing.
Adakah ciri-ciri orang takwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sudah wujud pada diri kita? Kalaulah sudah wujud, kita ada usaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan. Kalaulah belum wujud, kita perlu ada usaha untuk mewujudkan ciri-ciri orang takwa yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Hadirin yang mulia, dari sisi hubungan ritual ibadah kita kepada Allah, cirinya yang pertama Allah sebutkan, orang bertakwa itu selalu menjadikan Al-Quran pedoman dalam kehidupannya. Al-Quran itu adalah hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kemudian orang-orang bertakwa itu meyakini perkara-perkara yang gaib, beriman yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini yang sebenar-benarnya akan keagungan Allah, memandang segala perkara yang berlaku di alam ini dengan kacamata iman, melihat benda-benda apa saja di dunia ini selalu dipandang dengan kacamata iman. Melihat matahari yang terbit di sebelah timur, dia ingat kepada Allah bahwa sesungguhnya itu matahari terbit karena diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat matahari yang terbenam di barat, dia ingat kepada Allah bahwa sungguh itu matahari yang terbenam karena diterbenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perkara pun yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang bertakwa mendirikan sholat. Kata sholat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya bukan dengan satu bentuk saja, tetapi ada beberapa bentuk kata sholat Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 Allah SWT firmankan, hafidhu ala sholawat. Kata sholat disebutkan juga oleh Allah, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Yang menjadikan yang berbeda adalah susunan huruf-hurufnya. Hafidhu ala sholawat. Kata sholat Allah sebutkan susunan hurufnya alif, lam, shad, lam, waw, kemudian menggunakan ta yang terbuka di belakang. Hadiah mulia, kata sholat dalam bentuk seperti ini maknanya adalah jamak yang terbatas. Maksudnya adalah sholat 5 waktu. Bentuknya jamak tapi terbatas. Kemudian ada kata sholat yang lain digunakan di dalam lafaz azan. Bentukan hurufnya alif, lam, shad, kemudian menggunakan lam alif. Menggunakan lam alif, kemudian tak marbutoh di belakang. Bentuknya adalah tunggal. Maksudnya satu kali azan untuk satu kali sholat. Azan duhur untuk sholat duhur, nanti azan asar untuk sholat asar. Satu kali saja. Dan hadiah mulia, ciri orang takwa, sholatnya orang takwa, Allah SWT tidak menyebutkan dengan bentuk yang tunggal ini. Maknanya orang takwa bukan hanya sholat satu kali saja, bukan. Allah SWT juga tidak menyebutkan ciri orang takwa dengan menggunakan bentuk jamak yang terbatas. Maknanya orang takwa sholatnya bukan hanya 5 waktu saja, tetapi Allah SWT menggunakan bentuk jamak yang tanpa batas. Wa yuqimunas sholat, susunan hurufnya alif, lam, shad, lam, waw, kemudian tak marbutoh di belakang. Maksudnya adalah jamak yang tanpa batas. Sehingga orang-orang bertakwa itu cirinya sholatnya tanpa batas. Hadiah mulia, setelah dia menyempurnakan sholat yang 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang jumlah rakaatnya tidak dibatasi. Karena itu kita ambil pengalaman, ambil pelajaran. Ketika bulan Ramadan, Allah SWT perintahkan kita untuk berpuasa di siang hari. Janjinya la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Tetapi di malam hari ada perintah sholat tarawih dalam jumlah rakaat yang banyak. Hadiah muliakan Allah SWT. Maka kita baca riwayat orang-orang terdahulu kehidupan mereka. Sholat-sholat sunat mereka begitu banyak, hadiah mulia. Sehingga kalau sampai hari ini sholat kita baru 5 waktu saja, maknanya belum cukup syaratnya menjadi orang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang 5 waktunya juga masih bolong-bolong, hadiah mulia. Lebih jauh lagi. Padahal Nabi SAW sudah mengingatkan, berbekallah kamu untuk akhiratmu, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Jangan sampai kita tinggalkan dunia ini sementara ketakwaan kita belum sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita perlu ada usaha atas perkara ini. Kita perlu ada usaha untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Kita perlu perbanyak sholat-sholat sunat kita.
Hadiah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya tanggung jawab, bukan hanya mendirikan sholat, tetapi kita perlu mengajak saudara-saudara kita yang lain juga untuk mendirikan sholat. Seandainya kita semua sudah menjaga sholat kita yang 5 waktu berjamaah di masjid, maka pasti Allah SWT akan datangkan janjinya. Kebaikan akan diberikan oleh Allah SWT. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau beriman dan bertakwa penduduk satu negeri, maka pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan di langit, dan kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan di bumi. Syaratnya kalian menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan ciri orang-orang yang bertakwa di satu kampung adalah makmur masjidnya ketika sholat berjamaah. Karena itu hadiah mulia di hari Jumat ini, walaupun durasinya panjang, tetapi orang-orang bergairah datang untuk melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Hadiah mulia, seharusnya keadaan seperti ini kita tidak dapati waktu hanya sholat Jumat saja, tetapi nanti sholat asar keadaannya seperti ini, nanti waktu sholat maghrib keadaannya seperti ini, waktu sholat isya juga seperti ini, bahkan sholat subuh pun seperti ini juga. Inilah ciri satu negeri digolongkan negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terjadi hadiah mulia, ketika orang selesai sholat Jumat, begitu melangkahkan kakinya keluar dari masjid, yang terbesit di dalam hatinya, alhamdulillah sekarang saya sudah selesai sholat Jumat, nanti minggu depan baru saya datang lagi ke masjid untuk sholat Jumat berjamaah. Tidak terbesit di dalam hatinya bahwa sekarang saya pulang sebentar, nanti ketika azan asar berkumandang saya kembali lagi untuk sholat asar berjamaah. Tidak terbesit seperti itu di dalam hatinya. Hadiah mulia, hadiah muliakan Allah SWT. Karena itu kita tanamkan betul di dalam hati kita bahwa ini adalah ciri orang-orang bertakwa yang mungkin belum wujud pada diri kita. Kita perlu ada usaha atas perkara ini. Dan hadiah mulia, di hari Jumat ini Allah SWT kumpulkan 2 kerja yang besar, yaitu dakwah dan ibadah, untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita punya tanggung jawab bukan hanya ibadah kepada Allah SWT, tetapi kita punya tanggung jawab juga mengajak saudara kita untuk taat kepada Allah SWT. Minimal istri kita ajak untuk amalkan agama, anak-anak kita ajak untuk amalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah tanggung jawab kita, hadiah mulia. Setiap hari Jumat 1 minggu 1 kali kita diberi pelajaran ini. Allah kumpulkan 2 kerja yang besar ini supaya memberi pelajaran kepada kita bahwa ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan dakwah, dan dakwah tidak akan sempurna kecuali dengan ibadah. Karena itu kita punya 2 tanggung jawab ini yang harus kita tunaikan. Mudah-mudahan Allah SWT tolong kepada kita, hadiah mulia. Jangan kita merasa, jangan sampai tertanam di dalam hati kita bahwa saya sudah sholat dan orang lain tidak sholat, bukan urusan saya. Jangan sampai seperti itu tertanam di dalam hati kita, hadiah mulia. Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita bahwa semua orang-orang beriman, semua orang-orang Islam berada di dalam satu kapal yang sama. Orang-orang yang melanggar perintah Allah, orang-orang yang meninggalkan sholat, dia sedang melobangi kapal yang kita tumpangi. Jangan kita mengatakan, saya kan tidak melobangi kapal, kalau dia lobangi kapal urusan dia, bukan urusan saya. Jangan berkata seperti itu, hadiah mulia. Sekiranya kapalnya tenggelam, bukan dia yang melobangi saja yang celaka, tetapi kita semua yang ada di dalam kapal akan celaka semuanya. Apa artinya, hadiah mulia? Artinya dampak buruk dari satu orang yang melobangi kapal akan sampai pada semua penumpang yang ada di dalam kapal itu. Dampak buruk satu orang Islam yang tidak sholat di satu kampung akan sampai kepada semua orang Islam yang ada di kampung itu. Dampak buruk dari satu orang Islam yang tidak sholat di satu rumah akan sampai kepada semua orang Islam yang ada di dalam rumah itu. Maka jangan kita biarkan satu orang pun di dalam rumah kita yang tidak sholat, hadiah mulia. Kita perlu ada upaya atas perkara ini. Mudah-mudahan di sisa-sisa kehidupan kita ini, kita buat usaha yang benar, kita tunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi. Kita ibadah dan kita mengajak saudara kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT sampaikan kita pada akhir hayat kita tinggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nanti di akhirat jumpa dengan Allah, dapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعل حياتنا كحياة الصحابة اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابة اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد أهل هذه البلدة اللهم اهد أهل هذه البلدة اللهم اهد أهل هذه البلدة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة